Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, kapanpun waktu kalian menontonnya. Saya Muhammad Rais Ruki Pakrana, mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam dengan prodi Rekayasa Keamanan Cyber. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Algoritma Pemrograman mengenai Caesar Cipher Kriptografi. Sebelumnya mohon maaf apabila penjelasan ini kurang jelas dikarenakan saya masih newbie. Langkah pertama yang saya lakukan di sini adalah mengimpor string. String di sini itu untuk membedakan ASCII uppercase dengan ASCII lowercase-nya. Terus di sini saya buat variabel apocope itu untuk ASCII uppercase-nya. Terus apocopage itu untuk ASCII lowercase-nya. Di sini saya buat fungsi enkripsi mensaje. Di sini ada variabel key. Di sini guna untuk input masukkan kunci yang kita inginkan. Di sini saya buat class int. Terus di sini ada cipher string kosong. Di sini saya buat kondisi perulangan di mana D itu apakah berada di dalam mensaje. Berikutnya itu di bawahnya kita buat kondisi di mana jika D itu di dalam apocope. Apocope di sini saya buat itu untuk uppercase atau huruf kapitalnya. R sama dengan apocope.find D untuk mencari apakah D ini atau mensaje ini huruf besar atau kecil gitu. Terus M sama dengan R plus K modulus 6, dimana R ini tadi adalah apocope mensaje yang kita inputkan plus K yang kita inputkan. Nah misalnya R itu adalah 2 dan K itu adalah 3, berarti 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Terus sini modulus 6. Mengapa di sini? Karena pada huruf ASCII uppercase maupun lowercase itu ada 26. Terus kondisi di bawahnya itu ada elif. Di sini sama seperti yang di atas, cuma ini untuk huruf kecilnya. Terus ini else. Jika kita memasukkan angka, dia akan hasilnya itu akan berupa plain text yang sama. Terus return cipher ini untuk mengulang ke atas yang ini. Oke, terus di sini saya juga buat fungsi decrypt, yaitu fungsinya bersama dengan yang encrypt. Cuma sini bedanya itu pada key-nya. Di sini key-nya itu minus atau pengurangan, yaitu mundur. Kalau di encrypt itu plus ditambah atau maju. Terus di bawahnya saya buat if true. Saya buat if true itu untuk mengecek kode yang di atas itu benar apa enggak. Jika benar, dia akan lanjut fungsi ke bawah. Di sini saya buat fungsi dengan nama codigo correcto. Terus di bawahnya adalah pilihan untuk menginput pilihan berupa angka. Terus saya buat class int, yaitu untuk memilih angka tadi, yaitu 1 untuk enkripsi, 2 untuk deskripsi. Terus di bawahnya saya buat lagi kondisi jika pilihannya 1, dia akan menjalankan fungsi input plain text. Setelah itu input, dia akan menjalankan fungsi encrypt mensaje ini. Terus di bawahnya itu saya juga buat kondisi elif pilihan kedua. Jika kita memilih pilihan dengan value 2 itu tadi adalah untuk descript, fungsi descript. Yang pertama dia akan menjalankan atau mengeprint fungsi decrypt cipher tadi. Nah, jika kita tidak memilih angka yang ada di dalam list, maka kondisi else ini berfungsi akan mengulangkan kode ke atas atau ke ini codigo correcto. Oke, baik, kita akan jalankan run.
Oke, terus kita masuk pilihan satu, yaitu encrypt. Terus kita masukkan plain text, misalnya Poli Batam. Ini ada huruf gede sama kecilnya, uppercase sama lowercase-nya. Kita lihat berfungsi apa enggak gitu kan. Maaf, ini kurang A. Terus kita enter. Kita misalnya masuk key-nya, kuncinya itu saya pengennya 7. Oke, di sini nampak kan. Nah, terus kita copy, terus kita run lagi nih, karena kita mau yang deskripsinya, masukkan pilihannya pasti 2 dong kalau deskripsi. Terus yang kita copy tadi kita paste, maaf, kita paste, terus kita enter. Kuncinya tadi itu harus sama sama yang di atas. Kalau mau hasilnya pun sama. Tadi kunci yang di atas 7, berarti kita masukkan 7. Oke, sama. Terus misalnya tadi tuh saya buat kondisi di sini di Codigo Correcto, di kondisi yang fungsi di Codigo Correcto di fungsi else itu tadi saya bilang itu misal kita nggak masukin pilihan 1 atau 2, mungkin angka lain 3, 5 atau 7 kayak gitu, dia akan kembali lagi yang ke atas ini, ke Codigo Correcto. Coba kita run. Kita misalnya saya ketik angka 3. Nah, maka dia akan kembali lagi ke masukan pilihan 1 atau 2, yaitu inskripsi atau deskripsi. Misalnya penjelasan saya, mohon maaf karena kurang jelas, karena saya masih newbie. Mohon maaf jika ada kurang, kalau ada lebih dikembalikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.